bagaimana ku datang sendiri, bukan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi kan memandang wajah Tuhan Yesus, kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja kerajaan-Mu. Dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang di tempat ini. Makanya akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat,
Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini kami anak-anak-Mu datang menyembah Engkau, Allah Elohim Yahweh. Mari Engkau suci kuduskan kami Tuhan. Perkenankan setiap pujian, setiap penyembahan kami, biar berbau harum di hadapan Bapa. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu benar-benar mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami berkomitmen mau menjadi anak kesukaan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama kami di tempat ini. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan. Bapa, ini ibadah kami pagi hari ini, biarlah Engkau beracara penuh dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau urapi Allah Roh Kudus, terkhusus hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran sebenarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita dalam hadirat Tuhan, tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan-Nya. Biarlah kita dipenuhi dalam hadirat, menyembah dalam kekudusan Bapa. Bersama katakan, ku duduk diam hampir-Mu ya Allah. Ku nanti hadirat-Mu zaman rindu selalu Kau
Rendahkan hati di tatamu. Rinduku Tuhan, rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rinduku, rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat katakan, ini tanganku terangkat kepadamu ya Allah. Kami merendahkan hati kami di tahta-Mu yang Maha Kudus. Puaskan rindu kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan teduh di hadapan Bapa. Ini tangan kami terangkat Bapa. Angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersama. Haleluya, haleluya. Mari bersama saya undang untuk berdiri Bapak Ibu. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya.
Mari kita angkat pujian kita. Meskipun jalan kita tidak selalu rata, tapi Tuhan selalu ada menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita. Amin. Haleluya. bersama
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari fokuskan pikiran kita, hati kita, keberadaan kita. Biarlah pujian ini menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami. Jaga hidup kudus kami ya Bapa. Ajar kami menjaga hati kami dalam kekudusan-Mu. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keinginannya, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Sekali lagi katakan, ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. ajarku untuk mengasihi, ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakku masuk rumah Bapa yang bakar. mari bersama katakan, ajarku menjaga hati. Ajarku menjaga hati dari yang tak Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati ya Bapa. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari yang tak mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati, Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu.
bakal. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapati ku tak bercelah di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur buat kesempatan yang terus Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kesempatan ini Tuhan kami tidak sia-siakan, karena kami tahu betapa besar kasih-Mu kepada kami, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, untuk kami tahan berdiri di tahta pengadilan-Mu. Tolong kami Tuhan menjaga kesucian kami, agar kami berkenan masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa. Bapa, berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini, berbicaralah bagi kami Tuhan. Selagi ada kesempatan ini Bapa, tolong kami Tuhan untuk mengejar waktu yang singkat ini. Buat kami mengerti, buat kami sadar, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Sadarkan setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat-saat hari-hari ini saya merenungkan keadaan hari-hari belakangan ini. Waktu saya duduk di saat pujian dinaikkan, saat ini adalah saat penghujung akhir zaman. Minggu lalu firman Tuhan mengatakan, atau 2 minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itu di mana ya, rasanya lupa. Tolong diingatkan. Di 2 Petrus ya. Di 2 Petrus. Tolong saya diingatkan kembali ya. Kebenaran firman Tuhan ini di 2 Petrus ayat 2 Petrus 3 ayat ya, sementara dibukakan. Ulang Kak. Amin. Tadi saya dapat kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-6
ayat yang 1 ke 2. Saya mau bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu dan minggu kemarin itu firman Tuhan mengatakan seperti ini. Firman Tuhan minggu yang lalu, di mana ya? Siapa ingat ayatnya? Saya lupa. Kok ditutupin ya? Minggu yang lalu. Tolong baca. Ya, terkutuklah ya. Nah, saya merenungkan ya Bapak Ibu ya. Saya merasakan kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu ini. Ini kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, kita mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Ya. Pujian kita tidak kebetulan, ya. Jaga hati ya. Supaya kita tahan berdiri nanti di tahta pengadilannya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan itu tidak melalaikan setiap janjinya, karena Tuhan ingin di dunia ini jangan ada satupun yang binasa. Tuhan ingin kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saya merenung, ada apa ya Tuhan ya? Kok firman Tuhan 3 minggu ini ada rentetannya seperti itu. Dan saya mau ke Israel tanggal 2 ini Bapak Ibu. Ya. Tanggal 2 November ini saya kembali ke Israel. Secara manusia, ya keadaan Israel yang begitu genting hari ini ya Bapak Ibu. Ya. Banyak yang menunda kepergian ini. Dari daerah-daerah lain itu banyak yang menunda. Tapi yang dari Palangkaraya itu enggak menunda keberangkatan ini. Ya saya tidak punya hak untuk memerintahkan bahwa kita menunda aja karena keadaan Israel seperti ini. Tapi saya hanya berdoa dan berpasrah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, sebab waktu kita pergi pada bulan Juni, ya Juni tahun ini juga, gitu, Mei Juni, ya ulangnya Juni. Waktu kami bulan Juni itu juga melakukan visi dari Tuhan, ya kita ke Israel, dan luar biasa yang saya tidak bisa saksikan di tempat ini, ya karena ada bukti, ada saksi-saksi. Kita pergi dengan tim, ya dengan tim, dan saya tidak bisa menyaksikan hari ini kepada Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, ya bahwa apa yang Tuhan taruhkan visi pada waktu itu benar-benar terbukti, ya, terbukti, dan Tuhan tidak pernah bohong, ya Tuhan tidak pernah bohong kalau kita benar-benar orang yang dipilih, orang yang diutus oleh Tuhan dengan sesuatu visi yang Tuhan berikan, ya. Nah, Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, waktu kami pulang dari Israel pada waktu itu, Tuhan itu berbicara kembali kepada saya, kamu akan pergi lagi ke Israel ini. Saya cuma hanya ini suara saya saja, gitu kan. Ini pikiran saya saja. Saya mengecek jangan sampai itu kehendak saya, ya. Jangan sampai keinginan saya untuk melakukan segala sesuatu. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi. Ada aja cara Tuhan untuk meneguhkan
saya pergi dan saya melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Kamu pergi, kamu akan pergi lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan itu terbukti Bapak Ibu. Terbukti saya ditelepon seseorang, ya. Ditelepon untuk mendaftarkan saya untuk pergi di tanggal 2 November ini. Nah, itu pun saya berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu ditanya kamu disuruh nama saya didaftar, saya bilang ya terserahlah gitu. Nah, dan saya terus pada waktu itu saya terus bertanya dengan Tuhan, apa yang saya harus lakukan nanti untuk visi yang berikut ini. Belum ada sesuatu Bapak Ibu, belum ada sesuatu, ya. Dan keadaan Israel semakin genting. Loh, kok begini ya Tuhan ya, aku bilang gitu. Keadaan Israel ini semakin gawat gitu keadaannya. Bahkan saya mendengar dari YouTube dari Prabowo, ya. Dia bilang hati-hati kita kalau perang ini akan meluas, perang dunia akan terjadi, perang dunia ketiga akan terjadi. Saya kaget Bapak Ibu waktu saya mendengar itu, dan di situ mulai saya ditaruhkan beban, ya. Beban setelah mendengar perkataan itu, dan mulai saya menggumulkan, ya, keadaan ke Israel. Tujuan saya ke Israel itu ada apa, maksud Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di situ saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau keadaan dunia, perang dunia ketiga terjadi, sudah tidak ada harapan lagi kita ini. Kiamat sudah Bapak Ibu. Kiamat sudah. Ya. Keadaan dunia ini. Kalau perang Israel ini akan meluas gitu ya. Tapi pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang ya itu ya, saya dapat ayat firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melalaikan, ya, janjinya. Nah, itu maksud Tuhan. Dan saya lihat Tuhan keadaan hari ini belum umat Tuhan itu belum sungguh-sungguh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ini. Banyak Tuhan, umat-umatmu cuma hanya beragama Kristen saja. Tapi belum benar-benar sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Belum seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sesuai dengan standar-Mu Tuhan. Nah, kalau keadaan dunia hari ini, keadaan perang Israel ini meluas Tuhan. Waduh. Bagaimana saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh. Nah, di situ ada beban saya Bapak Ibu. Beban saya, dan di situ Tuhan berbicara. Inilah tugasmu. Tugasmu ke sana. Ya. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya berdoa kepada Tuhan sebab ada firman-Nya, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Amin. Ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh, ya, yang mau hidupnya, ya, untuk menjadi berkat, ya. Tuhan bisa menunda kembali waktu, ya, kedatangannya. Bukan berarti Tuhan itu melalaikan. Sebab itu, ya, hari ini Tuhan berbicara kembali kepada kita. Jangan menyia-nyiakan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita sudah terima dari Tuhan. Ya. Kita tidak tahu Tuhan datang seperti pencuri. Ya. Hari ini keadaan kita Sinode GSKI, ya, tidak pernah kita pikirkan. Ya, Bapak Sinode kita sakit hari ini. Ya. Tapi saya bersyukur di balik semua ini Bapak Ibu.
Roma 8 ayat 28-29, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan izinkan Bapak kita, Tuhan suruh istirahat dulu. Ya. Artinya sudah banyak kebenaran-kebenaran yang beliau sudah sampaikan. Ya. Nah, ada kaitannya Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Jangan kita cuma amin, amin, amin. Dan kita tidak melakukannya, tidak mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Dan saya merasakan ya, lewat kejadian Bapak kita diizinkan Tuhan sakit pada hari ini. Saya lihat, saya merasakan hamba-hamba Tuhan bangkit semuanya. Amin. Amin. Bangkit. Bangkit. Nah, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada waktu kemarin juga, waktu saya ke Israel ini nanti saya bersama-sama dengan 100 orang pergi. Berapa persen itu? Hampir 90% itu hamba-hamba Tuhan dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya yang pergi ke Israel. Nah, saya dipercayakan oleh Tuhan ya. Kemarin itu waktu pelepasan di kantor gubernur, saya disuruh berkhotbah di situ. Dan di situ saya menyuarakan sesuatu, membukakan sesuatu kepergian kita ke Israel. Mungkin selama itu mereka belum terbuka apa maksud Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini yang dipilih ini untuk ke Israel. Mungkin mereka menganggap ini kebetulan, mumpung ya, haji mumpung ya dibayarin oleh pemerintah. Mungkin kebanyakan, dan saya tidak mengira, tidak menuduh semuanya seperti itu, tidak ya. Tapi saya merasakan seperti itu dan Tuhan suruh saya berbicara. Karena saya pergi, saya bukan haji mumpung. Saya tahu itu tugas yang Tuhan beri ya, melewati, tidak kebetulan melewati pemerintah ini. Jadi saya tahu visi yang saya pergi ini Bapak Ibu. Saya tidak tangan kosong untuk pergi. Tidak haji mumpung saya dibayarin dan suka-suka untuk pergi ke luar negeri. Jujur Bapak Ibu, saya tidak suka sebenarnya. Saya tidak inginkan Bapak Ibu. Saya ke Israel sudah 4 kali dengan ini. Saya sudah tidak inginkan sebenarnya. Tapi karena tugas Tuhan ya percayakan, apalagi dengan keadaan Israel seperti ini Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Ya rasanya kalau bukan karena Tuhan, saya tunggu-tunggu aja batal gitu pergi. Menunggu dari pihak Israel itu membatalkan karena keadaan Israel yang tidak mungkin orang masuk ke sana dengan keadaan perang gitu. Ya Bapak Ibu, ternyata tidak Bapak Ibu, justru visa keluar dari Israel Bapak Ibu, berarti mengatakan bahwa mereka menjamin keamanan. Berarti menurut saya ini Tuhan berkehendak. Ya, berkehendak, dan di situ saya untuk melakukan visi dari Tuhan. Apapun tantangannya, apapun ujiannya, Bapak Ibu, saya tidak takut. Ya, kalau ini dari Tuhan, saya tidak bisa mengatakan tidak Tuhan. Kalau ini kehendakmu yang jadi, apapun harga yang kubayar. Itu ujiannya bagi saya sebagai hamba Tuhan hari ini yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di suara kebenaran ini yang yang disampaikan oleh ketua sinode kita. Dan saya mempraktekkannya dalam hidup. Ya, semakin banyak diberi, banyak ditutup Bapak Ibu. Nah, saya tidak cuma omong kosong, omong doang. Ya. Setelah Tuhan menguji saya,
Saya harus lakukan apa yang pernah saya sampaikan. Saya berani, walaupun darah penghabisan, saya tetap setia, saya tetap taat. Kadang-kala orang cuma ngomong, ya, semangat pada waktu dia berbicara di mimbar. Saya adalah orang-orang yang melakukan, saya hamba Tuhan yang setia, saya hamba Tuhan yang untuk melakukan kebenaran. Ya, setelah diuji, banyak orang yang tidak tahan uji, Bapak Ibu, takut. Tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan di mimbar. Banyak orang cuma hanya berani berteori, tapi mempraktekannya tidak. Nah, saya tidak mau, saya bertanggung jawab sesuai dengan pilar GSKI itu 3 pilar, yaitu kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab, bertanggung jawab. Jadi kesucian, harus hidup suci. Sebagai seorang, kami sebagai pendeta hamba Tuhan ini harus benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup menjaga kesucian untuk supaya kami bisa membawa orang-orang itu ke langit baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu, dan bertanggung jawab atas hidup ini. Nah, kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak melakukan pilar yang diindikan oleh GSKI, omong kosong, Bapak Ibu. Dan benar-benar saya mempraktekkannya itu dalam hidup, walaupun saya menganggap hari ini saya belum menganggap sudah sempurna, tidak. Tapi saya terus melakukan dan melakukan sampai saya ke Israel. Ini ujian juga. Apakah saya takut? Apakah saya membatalkan kepergian ini karena keadaan Israel seperti ini? Tapi saya bertanggung jawab apa yang sudah saya katakan dan di hadapan Tuhan, ya, dan di hadapan jemaat Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu di tempat ini sering mendengar apa yang saya sampaikan di tempat ini tentang kesucian, tanggung jawab, ya, apa yang saya katakan. Setelah diuji, saya tidak mundur, Bapak Ibu. Saya bertanggung jawab apa yang sudah saya lontarkan, apa yang sudah saya sampaikan di mimbar ini. Mimbar ini bukan tempat asal-asalan, mimbar ini kesucian, kekudusan yang tidak bisa kita main-main di atas mimbar ini. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa main-main. Apa yang kadang-kala habis kami khotbah, pulang dari gereja, keluar dari gereja, itu langsung dipraktekkan, diuji. Itu sering terjadi, Bapak Ibu. Nah, saya ini sering mengatakan saya harus taat apapun Tuhan, harga yang dibayar. Nyawa Tuhan. Sekalipun nyawa, aku mau Tuhan. Nah, setelah diuji, kita ingkar. Nah, itu namanya bukan seorang hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan palsu namanya, Bapak Ibu. Saya ingin benar-benar hamba Tuhan di tempat ini menjadi hamba Tuhan yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan seperti Yesus sudah meneladani kita. Amin. Yesus sudah memberi nyawanya kepada saya dan saudara-saudari sekalian. Yesus sudah memberi nyawa dan kita hari ini mengikut jejak Tuhan Yesus. Kita harus seperti Kristus. Kristen itu adalah seperti Kristus. Harus serupa, sempurna seperti Kristus. Amin. Kok nggak ada amin? Itu kekristenan, Bapak Ibu. Tidak ada pilihan. Kalau saudara cuma hanya Kristen di KTP, cuma hanya Kristen dan tidak seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita nanti tidak kuat, kita tidak tahan berdiri di tahta pengadilannya. Tidak kuat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mulai sekarang, waktu yang ada ini kita gunakan dengan baik. Ya, bukan berarti Tuhan melalaikan janjinya, tidak. Dia menunggu kita dalam pertobatan kita, keseriusan kita, kesungguhan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, supaya kita untuk serupa, sempurna seperti Dia, supaya kita seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau hari-hari ini saya rasa memang sulit untuk melakukan itu, tapi saya percaya masih ada orang yang melakukan. Nanti kalau sudah genap ini, Bapak Ibu, ya,
Tuhan akan datang. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Nah, Bapak Ibu mau respon hari ini? Ya, jangan sia-siakan waktu ini. Apa yang saya sampaikan seperti Nuh, ya, diketawakan. Ya, mana Tuhan juga nggak datang-datang katanya. Mengejek, ya, di 1 Petrus tadi itu. Ayat sebelumnya itu orang mengejek-ejek. Dia katakan mana Tuhan juga nggak datang-datang, mana bukti Tuhan mau datang. Bukan berarti Tuhan melalaikan janjinya Bapak Ibu. Tidak. Kita mati itu aja sudah kiamat namanya. Ya, kita mati itu kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu loh. Ya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Kalau bapak kita PRS, dia terus bilang, dia terus berjaga-jaga. Dia terus di akhir khotbahnya dia mengatakan, saya siap pulang Tuhan. Dia siap pulang, kapan saja dia siap pulang. Nah, tapi kita, sudah siap nggak kita pulang? Sudah siap nggak kita pulang? Sudah nggak kita menyiapkan diri kita hari ini? Entah perang dunia ketiga, entah tsunami, entah air bah seperti zamannya Nuh. Kita sudah mempersiapkan diri atau belum hari ini? Menjaga hati, tidak kebetulan pujian ini. Tolong pujian ini dinyanyikan dulu. Tolong teksnya dari awal. Tidak kebetulan pujian ini. Pujian menjaga hati, ajarku menjaga hati dari yang tak kuinginkan. Tolong, ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Sekali lagi katakan, ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Bapak Ibu, kita jangan egois. Kita pasti pulang. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya, Bapak Ibu. Sungguh saya katakan kepada Bapak Ibu, ini kebenaran, bukan kata saya. Sangat sedih sekali saya kalau ada hamba-hamba Tuhan, gereja yang mengatakan bahwa surga itu gratis. Mahal. Ikut Yesus itu mahal. Menjadi orang Kristen itu mahal. Bukan murah, bukan hanya percaya Yesus selamat.
harus hidup suci. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kudus, itu perintah, kuduslah kamu. Jadi orang Kristen itu harus hidup kudus, suci. Hidup kudus dan suci hari ini tidak cukup hanya tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Tidak cuma hanya itu Bapak Ibu, kita harus menjadi orang Kristen ini harus melebihi dari itu. Berpikir tidak boleh salah, jaga hati. Apakah hari ini ada hatimu kepahitan, amarah, benci? Lepaskan semua itu, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati yang tidak tulus, kasih yang tidak tulus. Bersihkan semua itu. Jadi kalau hidup kita masih seperti itu Bapak Ibu, kita belum sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Itu serupa, sempurna seperti Bapa. Inilah kesempatan. Orang Kristen aja dengan moral, hukum moral aja ya, masih belum melakukannya. Padahal standar orang Kristen itu harus melebihi ini Bapak Ibu. Harus melebihi dari ahli-ahli orang-orang Farisi Bapak Ibu. Ya, kita harus melebihi dari mereka. Kekristenan hari ini itu kita ini Kristen zaman perjanjian baru. Zaman Tuhan Yesus. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus. Standar kita harus seperti Tuhan Yesus. Berat Bapak Ibu, ini kesempurnaan. Banyak orang memakai zaman perjanjian lama, itu zaman mereka dulu yang belum ada firman Tuhan, belum ada Yesus. Nah, zaman kita adalah zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang menyempurnakan kehendak Bapa di surga. Adam dan Hawa gagal melakukannya. Tuhan Yesus turun untuk menggenapi kehendak Tuhan ini supaya serupa, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya yang semula Bapak Ibu, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus, dibayar dengan darahnya, ya, dengan nyawanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Sehingga kehidupan kekristenan itu berarti. Kita berarti hari ini. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, tanpa kebangkitannya, kita tidak tahu nasib kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, orang Kristen ada pengharapan. Kita berhutang kebaikan, kita berhutang kehidupan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Ya, bukan gratis. Berhutang kita. Karena dia sudah menebus dosa kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak tahu hidup kita. Kita bersyukur kita dihakimi di tahta pengadilan itu. Ada kesempatan Bapak Ibu. Ya. Seandainya Tuhan Yesus tidak ada, ya, tidak datang ke dunia untuk mengorbankan hidupnya, kita langsung dicemplung ke neraka langsung Bapak Ibu. Tidak ada penghakiman. Tidak ada penghakiman, kita langsung ceblos di neraka. Tapi oleh karena Tuhan Yesus, kita dihakimi atas perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Kita berhutang kebaikan dengan Tuhan, kita berhutang kehidupan. Amin. Amin. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, jangan sia-siakan waktu kita hari ini. Gunakan. Kita berhutang dengan Tuhan. Kita jangan lagi melakukan, ya, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Kita melakukan kebaikan.
kita hidup bertobat. Ya, Tuhan hari ini memberi kesempatan perang dunia diberhentikan dulu. Untuk kita manusia bertobat dulu. Mari kita hamba-hamba Tuhan, mari kita ya, khususnya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini bersungguh-sungguh melewati hidup kita. Tuhan memberi kesempatan supaya jiwa-jiwa yang ada ya, saudara-saudara kita ya, sanak saudara kita, orang tua kita yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki ini, itu bisa di sisa waktu ini untuk kita membayar hutang kebaikan dan hutang kehidupan kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini di penghujung akhir zaman sudah. Bapak Ibu mau respon atau tidak? Yuk kita gencar hari ini, berjuang hari ini sungguh-sungguh dengan keberadaan Bapak kita ini, memacu diri kita, jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, justru kita harus bangkit, kita harus semangat, ya, untuk kita melakukan apa yang sudah Bapak kita ajarkan kepada kita. Waktunya kita hari ini mempraktekannya. Ya, mempraktekkan apa yang disampaikan, hidup suci, kesucian, ya, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Terus kita lakukan supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Paham sampai di sini? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus bersungguh-sungguh. Waktu sudah singkat, kita jangan bermain-main lagi. Silakan singer. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan dengan tulus, Bapak Ibu. Jangan ada kebencian. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Tinggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Jangan melekat hidupmu dengan dunia ini. Sibuk dengan keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan engkau, yang memperdaya engkau sehingga engkau tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Waktu sudah singkat. Jangan terikat dengan dunia ini. Lepaskan semua keinginan-keinginan dunia yang tidak bisa, yang kita tinggalkan. Kita tidak bawa apa-apa. Dunia ini akan dihancurkan. Yang kita bawa adalah yang kita pertanggungjawabkan. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita suci, kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita harus serupa seperti Yesus saat kita di tahta pengadilannya. Kita ditemui oleh Tuhan, kita serupa seperti Dia. Kalau kita tidak serupa seperti Dia, Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kau, nyah kau. Karena engkau melakukan kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan main-main, Bapak Ibu. Saya terus mengatakan ini kepada Bapak Ibu, supaya saya tidak dipersalahkan di hadapan Tuhan. Karena saya setiap hari waktu saya menyampaikan kebenaran ini. Lakukan, praktekkan hidupmu, hidup sesuci-sucinya, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama. Kita angkat pujian ini.
Biar pujian ini Bapak Ibu naikkan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kau katakan, ajarku menjaga hati Tuhan dari yang tak kau inginkan. Mulai hari ini kita bertobat, karena waktu inilah waktu kasih karunia Allah. Dia mendengar perkataanmu, kesungguhan hatimu yang ingin bertobat hari ini. Inilah waktunya Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan menguatkan engkau, menuntun engkau sampai waktunya kita ditemui Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, angkat pujian ini, ajarku menjaga hati. Ajarku Amin. menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku Sungguh-sungguh Bapak Ibu naikkan pujian ini di hadapan dari Tuhan. keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku Menjaga hati dari semua niat benci, niat benci, agar hidupku bersih di matamu. ajarku untuk mengasihi Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal, sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ajarku menjaga hati Dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku di pengadilanmu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri, ku tahan berdiri di hadapan kesucianmu. kau dapatiku tak bercela. Kau dapatiku tak bercela Oh Yesus, di matamu Bapa. oh Elohim Yahweh, tolong kami Tuhan. Rumah Bapa yang bakar, saatku di pengadilanmu, ya Tuhan aku, ku tahan berdiri di hadapan kesucianmu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Katakan, saatku Saatku di pengadilanmu, Iya ralama yeseke nama toko naya ralama se Indoro toko naya ralama se di hadapan Tuhan tolong umat-umatmu Bapa. Ajar hatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baik. Dengan lembut, singer angkat pujian ini, musik dengan lembut.
Dari Tuhan. Kau ingini agar hidupku bersih di matamu. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Ajarku untuk mengasihi Saat kita di tahta pengadilannya, kita belum siap. agar hidupku Kita masih hidup kan kasih-Mu. jahat di hadapan Tuhan. Ajarku Betapa mengerikan Bapak Ibu, sangat dahsyatnya niat benci agar kuasa Allah bersih. saat penghakiman itu. Betapa mengerikan, menakutkan. Ajarku untuk mengasihi Mari dengan ketulusan, saat ini kita mempersiapkan diri kita. menyatakan kasih-Mu. Mari kita berkemas-kemas. Saat ku Mari kita meninggalkan segala sesuatu. Ya Tuhanku, Oh haleluya Yesus. ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baik. Kau layakan. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur jika kami masih diingatkan oleh kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, kembali mengingatkan kami betapa rentannya hidup kami sebagai manusia, betapa kritisnya kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan dari kehidupan ini. Kami mau berjuang untuk hidup lebih berkenan, hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau dapati kami seperti yang Engkau ingini. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, yang telah mengingatkan kami kembali, baik kami yang hadir maupun jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, yang akan menyaksikan siaran tunda dari ibadah raya ini. Teguhkan hati mereka Bapa, sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk berbalik, untuk melakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkan kekuatannya Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kehidupan hamba-Mu. Kami hamba-hamba Tuhan bersatu hati dan para jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersatu hati Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami untuk hamba-Mu, Gembala sidang kami GSKI Bukit Raya ini, Ibu Pendeta Esther Espahan. Tuhan, berkat-Mu atas beliau, hikmat, perlindungan, penyertaan, sehingga apapun yang telah Tuhan berikan untuk dilaksanakan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Melalui kehidupan beliau, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipuji. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan kehidupannya, pelayanannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, jikalau rencana nanti hari Sabtu tanggal 2 November, beliau akan berangkat dari Palangkaraya ke Jakarta, dan Jakarta menuju Dubai. Dubai menuju Mesir, dari Mesir menuju Israel. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Segala sesuatunya ada dalam perlindungan-Mu, Bapa yang Maha Kuasa. Dan kami mengangkat tangan kami
bersatu hati berdoa untuk Bapak Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jikalau hari ini Bapak, beliau masih dalam pasca pemulihan, berada di rumah sakit Singapura, kami bersatu hati, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengerti, memahami kebenaran serupa sempurna ini Bapak. Ini baru awal, masih banyak manusia yang belum mengerti Tuhan, yang belum dibukakan pemahaman dan paradigmanya. Kami yakin dan percaya Bapak, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Pemulihan terjadi atas kehidupan beliau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Permohonan kami, permintaan kami sebagai anak-anak rohani dari beliau. Tapi selebihnya, jadilah kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami semuanya. Gereja-gereja yang bernaung di bawah Sinode GSKI ini akan dibangkitkan semangatnya, spiritnya untuk melayani Engkau dengan segenap hati, melakukan apa yang telah disampaikan, hidup serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Kuatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Rencana dari pemilihan kepala daerah kami, wali kota dan wakil, gubernur dan wakilnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya siapapun yang akan memimpin dari kota kami tercinta ini, Palangkaraya ini Tuhan, itu yang terbaik, itu yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu turun atas siapapun yang nanti akan duduk memimpin kota kami. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kami ini Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan terjadi atas bangsa ini. Manusia-manusia yang ada di Indonesia ini khususnya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lutut bertelut, lidah mengaku bahwa hanya di dalam Engkau ada keselamatan kekal. Kami yakin dan percaya dari bangsa Indonesia ini akan memancar sinar kemuliaan yang akan membawa jemaat-Mu, membawa manusia ini menuju keperhentian yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan, dan Engkau masih melihat ada iman di dalam dunia ini, khususnya Palangkaraya dan Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Ini doa syafaat kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersama-sama kita katakan,